Saya ulang lagi screen-nya ya. Jadi saya ulang dari yang pertama. Mana ini? Back-nya. Jadi saya ulang lagi. Untuk pertemuan ini ada 2, individu dalam organisasi dan diskriminasi pekerjaan. Kenapa dibahas dulu individu dalam organisasi? Karena memang difokuskan kepada karyawan itu sebagai bagian dari sebuah perusahaan. Jadi jangan ada yang beranggapan bahwa karyawan ya karyawan, dia bukan sebagai stakeholder. Jadi dia juga bagian. Ketika terjadi suatu masalah, kalian juga harus mempertimbangkan apakah karyawan menjadi terdampak masalah tersebut. Gitu. Nah ini adalah organisasi nasional tadi sebutkan. Jadi organisasi rasional itu fokusnya kepada organisasi secara umum, seperti perusahaan yang memang ada struktur organisasinya secara lengkap. Nah, kemudian ada tanggung jawab. Ada tanggung jawab versi karyawan, ada tanggung jawab versi perusahaan. Kalau versi karyawan, dia berarti harus mematuhi atasan. Kemudian mengejar tujuan organisasi. Kemudian dia menghindari aktivitas yang dapat mengancam atau tidak dapat mewujudkan tujuan dari perusahaan tersebut. Nah, sedangkan kewajiban perusahaan itu memfokuskan kepada dia dapat memberikan gaji yang adil kepada karyawan dan juga tentunya dengan lingkungan kerja yang sehat. Jadi tercipta lingkungan kerja yang sehat, bukan saja sehat berarti dijaga keamanan dan kesehatannya, juga kesehatan mental dari si pegawainya. Nah, ini adalah jenjangnya tadi, jadi dari atas sampai ke bawah, dari dewan direksi, presiden, kemudian kepala divisi, kemudian manajer, mandu dan lain-lain sampai pegawai biasa, itu adalah jenjang karir. Nah, di kakak kanan, dari mulai litbang, manufaktur, pemasaran, misalkan ada keuangan, ada SDM, itu adalah menurut fungsinya. Jadi manajer berdasarkan fungsi litbang, fungsi manufaktur, fungsi pemasaran. Nah, tujuan organisasinya kan sama, satu, bagaimana mencapai visi-misinya. Tetapi, hati-hati, untuk setiap divisi atau fungsinya itu akan memiliki tujuan masing-masing. Memiliki tanggung jawab masing-masing, memiliki keterampilannya masing-masing, kemudian perilaku manusianya juga akan berbeda. Nah, itu yang akhirnya akan menimbulkan isu etika yang spesifik, tergantung dengan fungsinya. Nah, sekarang, apakah perusahaan yang kalian ketahui sekarang memang apakah sudah menerapkan Departemen SDM itu sebagai apa? Apakah sebagai peran administratif saja? Apakah sudah berperan kontribusi? Apakah peran agen perubahan atau peran mitra strategis? Itu akan tergantung kepada besar kecilnya perusahaan atau fokusnya perusahaan. Kalau memang perusahaannya dia mau mengembangkan SDM-nya dengan maksimal, maka dia akan masuk ke dalam mitra strategis dan sampai ke peran kontribusi. Itu. Nah, saya ulang yang pertama, peran administratif. Jadi kalau peran administratif, si SDM itu hanya sebagai departemen personalia. Jadi kalau kalian bisa lihat organisasi, nama SDM-nya itu apa? Departemen personalia. Berarti dia hanya berfokus pada perekrutan karyawan, perhitungan gaji, dan upah saja. Tugasnya departemen personal itu hanya itu saja. Tapi jika kalian menemukan organisasi yang menunjukkan bahwa peran departemen SDM itu sebagai peran kontribusi, jadi namanya bukan peran kontribusi bukan ya, tapi nanti lihat fungsinya. Kalau fungsinya dia untuk peningkatan produktivitas, jadi bagaimana sih si karyawan itu yang tadinya memproduksi sehari 100 lembar misalkan jadi 200 lembar misalkan. Bagaimana si karyawan itu loyal, jadi nggak pindah-pindah. Kemudian juga dengan senang hati dan gembira, misalkan seperti itu. Dan lingkungan kerja karyawannya itu dijaga. Misalkan sudah, apakah aman lingkungan karyawan kalau kalian lihat ada perusahaan yang sudah kan safety, apa namanya? Safety apa sih namanya? Safety yang perusahaan teh. Pokoknya sudah menerapkan P3, ya gitu ya. Jadi nanti mereka punya APAR yang buat alat pemadam, kemudian ada ringnya juga, ada alarmnya juga, misalkan kalau terjadi kebakaran, kemudian ada mereka pakai helm misalkan, itu kan berarti dia sudah menjalankan peran kontribusi dari SDM-nya. Nah itu adalah contohnya. Kemudian ada nih karyawannya juga ikut pelatihan P3K misalkan, itu juga berarti
si SDM itu sudah berperan sebagai peran kontribusi. Jadi melakukan pelatihan-pelatihan terkait dengan kesehatan, keamanan, dan keselamatan kerja. Nah, seperti itu ya. Kemudian peran agen perubahan. Sebagai agen perubahan, berarti si SDM itu juga melatih bukan hanya teknis, tapi juga non-teknis. Misalkan pelatihan perilaku etika seperti apa, kemudian membangun bagaimana sih mereka kadang suka ada pelatihan camp, misalkan ya, karyawan melakukan camp untuk meningkatkan integritas atau keuletan. Itu juga salah satunya berarti peran SDM-nya cukup besar untuk peran Departemen SDM-nya cukup besar untuk melatih karyawan agar integritasnya tetap terjaga. Kemudian peran mitra strategis. Nah, kalau ini berarti si SDM-nya juga dilibatkan dalam merumuskan kebijakan strategis. Misalkan ada program penyelarasan dengan kepentingan bisnis dan kepentingan karyawan. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian ada namanya PT Stritek ya, nah itu juga lumayan kuat ya antara hubungan antara buruhnya dengan si perusahaan. Kenapa erat dengan karena si SDM-nya itu digunakan bukan sebagai hanya karyawan, tapi sebagai juga dengan pemodal. Jadi si karyawannya itu punya hak untuk membeli saham di Stritek-nya. Jadi mereka bekerja itu bukan cuma karena beranggapan bahwa saya bekerja untuk memajukan perusahaan, tapi saya akan bekerja dengan baik karena saya juga punya saham di sana. Seperti itu ya. Itu juga termasuk peran mitra strategis. Semakin erat hubungannya karyawan dengan perusahaan, berarti mereka akan semakin loyal, mereka akan integritasnya akan terjaga, akan semangat kerjanya juga akan tinggi seperti itu. Dan kualitasnya dan mutunya juga akan terjaga. Ya. Kemudian ada kewajiban pegawai terhadap perusahaan. Kewajibannya seperti biasa ya. Kewajibannya adalah dalam pandangan rasional misalnya berkaitan dengan bagaimana melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak dapat mengancam pencapaian tujuan. Kemudian ada beberapa keganjalan, misalkan ada yang melakukan kejahatan kerah putih. Jadi misalnya kerah putih itu maksudnya kan bersih ya kerah putih, berarti dia melakukan kejahatan yang karena dia memang pegawai di sana gitu. Dia internal perusahaan, kemudian melakukan hal-hal yang kecurangan yang orang pun tidak akan curiga seperti itu. Itu juga masuk kejahatan kerah putih. Kalau kerah hitam berarti di luar perusahaan, kalau ada ya. Oke. Selanjutnya, nah kalian nanti sebagai calon pegawai itu bukan hanya harus pintar. Pintar itu maksudnya adalah memiliki pengetahuan yang luas, harus memiliki keterampilan, kemudian memiliki sikap yang baik. Jadi kalau dulu masuk kerja itu yang penting diterima perusahaan itu berarti kalian termasuk yang punya pengetahuan atau pintar atau IPK-nya saja. Atau mampu keterampilan itu berarti mampu membuat laporan keuangan misalkan, mampu membuat jurnal, mampu membuat rekonsiliasi pajak dan lain-lain seperti itu. Nah sekarang konsep perusahaan tuh saya tidak hanya butuh yang pintar dan punya keterampilan saja, tapi saya punya orang yang punya pegawai yang loyal, yang punya attitude yang baik. Jadi banyak sekali orang-orang yang akhirnya IPK-nya tinggi, tapi justru dia tidak terima di perusahaan tersebut. Kenapa? Karena dianggap dia tidak bisa bekerja. Mungkin kalau kalian lihat ya banyak lowongan kerja kan perusahaannya selain IPK sekian ya misalkan ada keterangannya kan bahwa bisa bekerja dengan tim. Nah, dengan cara bekerja dengan tim berarti bahwa orang tersebut dapat bekerja sama, dapat adaptasi. Nah, berarti sikapnya yang terbentuk pun akan baik seperti itu. Konsep dari si perusahaan tersebut kalau ingin merekrut karyawan. Nah, situasi di mana pegawai gagal melaksanakan kewajiban untuk mencapai tujuan perusahaan itu kalau misalkan banyak hal karyawan tidak maksimal. Kenapa? Mungkin ada konflik kepentingan. Dia melakukan konflik kepentingan dengan rekannya misalkan. Konflik kepentingan itu maksudnya apa? Jadi ada konflik dengan rekan kerja yang ada kepentingannya masing-masing. Kemudian pencurian pegawai dan komputer, maksudnya misalkan si A baik nih, si pegawainya oke. Nah, akhirnya direkrut oleh perusahaan lain. Itu juga termasuk pencurian pegawai. Jadi maksudnya bukan curi diambil, itu bukan ya. Jadi direkrut di perusahaan saingannya. Nah, seperti itu dengan catatan bahwa dia akan digaji lebih besar. Kemudian ada KKN, ada pencurian aset dilakukan oleh karyawan, ada rekayasa laporan keuangan, mungkin dilakukan oleh orang-orang di divisi akuntansi atau keuangan. Kemudian ada pemogokan karyawan. Itu juga yang akhirnya mengakibatkan penghambatnya perusahaan untuk
segera mencapai tujuannya. Kemudian kewajiban perusahaan terhadap pegawai. Pertama tadi ada memberikan kompensasi secara sukarela, kemudian menyetujui imbal atau jasa mereka. Dengan cara apa? Dengan kelayakan gaji dan kondisi kerja pegawai. Jadi kalian bisa lihat nanti perusahaan-perusahaan yang dia menyediakan tempat istirahat untuk pegawai yang nyaman, kemudian ada tempat buat ibadah untuk pegawai, kemudian untuk kantin dan lain-lain, itu juga berarti mereka sudah mengkondisikan bahwa si karyawan itu merasa nyaman dan betah di tempat mereka bekerja seperti itu. Nah, di sini karena tadi berkaitan dengan tadi tidak hanya pengetahuan dan keterampilan, tapi juga attitude atau kode etik, attitude atau etika, maka diperlukan kode etik. Nah, setiap perusahaan biasanya memiliki kode etik. Kode etik ini akan menjadi acuan perilaku karyawan. Karyawannya mau seperti apa sesuai dengan kode etik yang diterapkan di perusahaan tersebut. Di sini ada 6 dimensi program kode etik agar kode etik itu dipatuhi. Pertama ada kode etik formal. Jadi kode etik yang dirumuskan secara resmi oleh asosiasi. Jadi misalkan nanti kalian tahu ada nanti kalau kita di akhir mata kuliah ini kita akan bahas kode etik akuntan, kemudian kode etik yang lainnya ya, macam-macam ya. Kayak yang namanya profesi itu misalkan kode etik dokter, kode etik apoteker dan lain-lain. Nah, kalau kalian akan belajar mengenai kode etik akuntan. Kemudian ada apalagi sih kira-kira yang dimensi yang dibutuhkan? Ada komite etika. Nah, komite etika ini tugasnya seperti penasehat. Dia menghakimi orang-orang yang melakukan pelanggaran kode etik. Seperti kalau kalian tahu, kalau misalkan polisi ini melakukan pelanggaran hukum, biasanya mereka tidak dihukum tidak diadili di pengadilan umum ya. Bisa ada pengadilan khusus yang militer atau pengadilan kepolisian. Nah, itu juga masuk komite etika. Kemudian sistem komunikasi etika. Harus ada sosialisasi kode etik dan perubahannya. Jadi setiap ada revisi, perubahan, ini harus diumumkan. Kemudian pejabat etika, maksudnya pihak yang mengkoordinasikan kebijakan. Jadi ada divisi khusus yang memberikan pendidikan, kemudian menyelidiki kasus-kasus yang memang berkaitan dengan pelanggaran kode etik. Kemudian program pelatihan etika, program meningkatkan kesadaran dan membantu karyawan respon masalah etika. Jadi bagaimana pelatihan etika? Karena kalian ketahui namanya etika itu kan masih abu-abu ya, kadang di sisi lain baik, tapi sisi lain juga buruk. Nah, itu harus ada pelatihan etika tersendiri. Kemudian ada proses penetapan disiplin. Jadi kalau misalnya terjadi perilaku yang tidak etis, maka harus apa yang dilakukan? Nah, ini 6 dimensi ini sebenarnya poin penting yang harus diterapkan. Jadi kode etiknya harus ada, kemudian komitenya harus ada, kemudian sistem komunikasi etikanya jika berubah harus ada, kemudian pejabat etikanya siapa harus ada, dan program pelatihan etikanya juga harus ada. Dan prosesnya, bagaimana sih nanti kalau ditetapkan, adakah sanksinya, seperti apa sanksinya, segala macam. Itu ya untuk kode etik. Kemudian kita bahas mengenai organisasi politik. Jadi kita memfokuskan pada kekuasaan sebagai dasar realita. Ini dilewati. Nah, ini topik-topik umum kode etik perusahaan. Biasanya mereka berkaitan dengan prinsip etikanya seperti apa, kemudian penghormatan atas hak dan kewajiban stakeholders. Jadi ini biasanya untuk membuat kode etik, poin-poinnya adalah prinsip etika ada, kemudian penghormatan atas hak dan kewajiban itu bentuk pernyataan, kemudian visi misi harus dicantumkan pada dalam kode etik, kemudian kerangka proses keputusan etisnya itu seperti apa tahapannya, kemudian kapan perlu nasihat, kapan perlu bimbingan juga harus tercantum, dan topik khusus lainnya misalnya tentang kasus-kasus yang umum di perusahaan, ada penyuapan, dijelaskan juga di kode etik, keamanan informasi, dan penerimaan hadiah. Nah, itu semua yang diatur dalam kode etik di perusahaan masing-masing. Tentunya akan sangat berbeda setiap perusahaan, tergantung kebijakannya. Nah, ini yang terakhir, masih ada ya. Hak pegawai. Nah, tadi kan dilihat ya, ternyata si perusahaan itu tetap harus melindungi pegawainya. Misalkan tadi hak privasi, hak rahasia pribadi, misalkan dia punya hak rahasia pribadi dari karyawan tidak boleh dibocorkan. Kemudian hak atas pekerjaan yang layak, kemudian hak atas upah yang adil, kemudian hak perlindungan keamanan dan kesehatan dan lain-lain. Nah, kalian mungkin nanti saya akan tambahan tugas untuk kalian. Kira-kira untuk yang Misiolek ini, untuk Projer ini sebenarnya hak apa yang diperlukan oleh si karyawannya ya?
Nanti saya tuliskan di akhir, kita bahas di akhir. Itu kemudian, nah ini ada konsep-konsep yang berkaitan dengan hak karyawan, di mana ada berkaitan dengan integritas, ada whistleblowing, kompetensi, objektivitas, dan independensi. Whistleblowing sebenarnya sudah saya ajarkan di awal materi, tapi mungkin kita ulang sedikit. Nah, integritas itu maksudnya apa sih, Bu? Nah, integritas itu bukan berarti jujur, tidak sama dengan jujur, tapi lebih luas dari jujur. Maksudnya apa integritas? Misalkan tentara Republik Indonesia menjaga integritas NKRI misalkan. Nah, artinya apa sih integritas? Nah, di sini disebutkan. Jadi integritas itu dia berarti memiliki knowledge itu pengetahuan, skill itu berarti keterampilan, attitude yang baik. Jadi untuk menjadi orang yang integritas tinggi berarti dia itu tipenya orang yang utuh dan tidak terbagi. Maksudnya tidak terbagi dengan dia memiliki pengetahuan iya, memiliki keterampilan iya, dan dia juga memiliki sopan santun atau etika. Nah, yang kedua, dia integritas itu bisa diartikan dengan menyatu, berarti kebersamaan. Dia serius dan menyenangi profesinya. Jadi orang yang punya integritas yang tinggi bukan terpaksa melakukan pekerjaannya, tapi dia merasa bahwa profesi itu dia anggap dengan serius dan dia senang dengan profesinya. Kemudian orang yang memiliki integritas itu biasanya kokoh dan konsisten. Dia tidak mudah tergoyahkan, dikit-dikit kalau dapat informasi langsung berpikir negatif dan lain-lain, itu tidak ya. Nah, jadi orang yang integritas itu berarti dia punya prinsip, dia percaya diri, dan tidak mudah terpengaruh. Seperti itu. Itu untuk konsep integritas. Yang selanjutnya adalah konsep whistleblowing. Whistle itu kan berarti niup ya. Blowing itu apa? Jadi kayak whistle itu Whistle itu peluit, blowing itu meniup. Jadi meniup peluit. Nah, di sini maksudnya adalah dia adalah orang internal. Dia adalah orang internal perusahaan yang akhirnya membocorkan informasi kepada pihak lain. Pihak lainnya dilihat dari dua sisi, apakah internal atau eksternal. Kalau internal, berarti dia membocorkan informasi kepada internal perusahaan juga. Misalkan saya adalah karyawan. Saya tahu bahwa manajer saya melakukan kecurangan. Saya bocorkan informasi tersebut dan fakta-fakta itu ke atasnya. Atasnya itu berarti di atasnya manajer, bosnya manajer. Itu internal. Kalau whistleblowing eksternal, berarti saya menyampaikan informasi ke pihak luar. Misalkan saya tahu terjadi korupsi di perusahaan. Berarti saya menginformasikan ke media misalkan, atau saya bikin surat kaleng ke kepolisian, atau saya publish di media sosial atau apa. Pokoknya dibocorkan ke pihak luar perusahaan. Nah, di sini ada contoh yang kasus Adam R, kemudian ada kasus PTDI dan kasus Enron. Nah, nanti tugas lainnya silahkan cari, bisa pilih salah satu saja, kira-kira Adam R, PTDI, dan kasus Enron itu masuknya whistleblowing internal atau eksternal. Ya, nanti lebih detailnya saya jelaskan di akhir. Oke, kemudian di sini berkaitan dengan kompetensi. Kompetensi tadi ya ada knowledge, skill, dan attitude. Kemudian objektivitas. Objektivitas itu berkaitan dengan objek itu berarti dia sesuai tujuannya, dia juga selalu didasarkan atas fakta, objektif orangnya, tidak menyembunyikan sesuatu, dan jujur dan wajar. Kalau independensi berarti dia termasuk ke dalam orang yang terbuka independensi. Nah, ada dua independensi. Kalau di audit ada independent in fact dan ada independent in appearance. Kalau independent in fact berarti orang akan menganggap bahwa dia orangnya bagus nih, independen, berarti dia tidak memihak salah satu pihak manapun. Memang faktanya seperti itu. Tapi kalau independent in appearance, dia terlihat tidak independen. Dia terlihat memihak pihak orang lain. Kenapa? Misalkan ya, saya kasih contoh. Dia seorang auditor. Dia mengaudit perusahaan, punya adiknya sendiri. Kira-kira orang akan menganggap dia berperilaku independen apa tidak? Coba Farid, mana suaranya Farid? Farid. Farid. Mana ya suaranya? Oke. Usi. Iya, Bu. Kira-kira kalau saya auditor,
Kemudian saya mengaudit nih kantor akuntan, mengaudit laporan keuangan perusahaan adik saya. Kira-kira orang lain menganggap itu baik apa tidak? Baik, sepertinya. Seperti baik. Kira-kira hasilnya objektif nggak? Enggak sih, soalnya nggak objektif, Bu. Kira-kira nggak objektif ya? Ya bisa aja kan dia namanya udah saudara gitu kan, diubah-ubah kan bisa saja ya. Nah, walaupun dia belum tentu melakukan kesalahan atau dia melakukan kecurangan, tapi orang itu beranggapan bahwa itu jelek gitu. Ini pasti kayak gini-gini gitu. Padahal dia belum tentu ya. Mungkin aja dia tetap benar. Maksudnya saya terserah mau itu adik saya, mau itu kakak saya tetap mengeluarkan laporan audit yang benar. Seperti itu ya. Tapi orang lain menganggap itu berbeda atau tidak menganggap itu curiga, itu tidak akan sesuai dengan faktanya, berarti namanya independent in appearance. Bahasanya seperti itu ya, independent in appearance. Sedangkan independent in fact berarti dia menganggap bahwa kalau si A itu bahwa si A itu memang baik gitu. Terlihat dari sesuainya ya, sesuai gitu, maksudnya baik dan memang dia mengaudit dengan di tempat yang bukan saudaranya dan yang lain, itu juga berarti baik. Tapi kalau independent in appearance itu berarti orang menganggap itu jelek walaupun kita melakukan hal yang baik, seperti itu. Karena masih abu-abu antara itu berhubungan sama saudaranya atau berhubungan sama orang tua dan lain-lain, seperti itu. Ya, tolong dibedakan. Kemudian organisasi yang penuh perhatian. Nah, di sini disebutkan dalam aspek organisasi, fokus pegawai bukanlah mencari tujuan pribadi yang menguntungkan, tapi tujuannya adalah tujuan organisasi. Seperti itu. Ya, itu satu materi. Satu lagi, bentar lagi kok, nggak lama. Berapa BEP-nya baik dengan dolar? Mana ya? Nah, yang sekarang etika diskriminasi pekerjaan ini berhubungan dengan yang tadi topik yang kita bahas ketika diskusi. Oke, agendanya mana sih? Nih. Jadi etika diskriminasi pekerjaan itu ada macam-macam. Ada yang berkaitan dengan sifat diskriminasi pekerjaannya, ada tingkat diskriminasinya, ada diskriminasinya bentuknya utilitas, hak dan keadilan, dan ada tindakan afirmatif. Harganya berapa? Oke. Harganya pakai yang maaf. Di sini sifat diskriminasi. Jadi kalau kalian merasa diskriminasi itu seperti apa sih? Bedakan dengan yang lain. Jadi kalau di sini sebutkan karena mengacu pada tindakan membedakan seseorang dari orang lain. Jadi kalau kalian merasa ketika nanti saya bekerja, saya dibedakan nih dengan orang lain, baik dari hal sisi keunggulan atau yang lain-lain atau sikap dan lain-lain ya, itu sebenarnya sudah melakukan diskriminasi. Seperti kalian misalkan punya teman nih, agak beda sedikit dari kalian tuh udah ngerasa sudah apa ya? Sudah dibedakan lah daripada teman yang lain, berarti kalian sudah melakukan diskriminasi sebenarnya. Kalau istilah kalian mah bullying ya. Walaupun tidak dengan menghina atau bukan dihina atau dibedakan, diasingkan, tapi dengan cara kalian membedakan saja itu sudah dianggap diskriminasi. Nah, ketika ini contoh tingkat diskriminasi ya, misalkan perbandingan penghasilan rata-rata. Jadi perbandingan penghasilan juga mengungkapkan adanya berbagai kesenjangan yang berkaitan dengan gender. Misalkan kalau di perusahaan A, kalau saya di posisi yang sama dengan si A dengan si B posisi yang sama, tapi penghasilan saya berbeda. Kok bisa? Mungkin karena si A adalah laki-laki, saya perempuan. Nah, itu juga bisa terjadi. Atau perbandingan kelompok penghasilan terendah. Misalnya, kenapa sih kalau yang kepala keluarganya adalah perempuan, kalau saya orang tua bapaknya tidak ada, itu biasanya dianggap lebih miskin dibandingkan orang yang dikepalai kepala keluarganya oleh pria, misalkan seperti itu. Itu juga termasuk diskriminasi. Jadi yang dari yang kaya sama miskin itu juga diskriminasi. Atau perbandingan pekerjaan yang diminati, misalkan perbandingan pekerjaan yang diminati diperoleh dari distribusi kelompok. Misalkan ya, misal ini ya, kalau kalian yang kenapa sih kalau di PLN yang diterimanya laki-laki semua gitu, itu juga termasuk. Padahal kalian juga punya potensi untuk yang perempuan, juga termasuk diskriminasi. Atau di perusahaan-perusahaan tertentu, misalkan perusahaan-perusahaan Cina atau perusahaan-perusahaan asing ya, yang biasanya bukan pribumi,
orang-orang yang diterima itu yang satu etnis, misalkan itu juga termasuk diskriminasi. Atau misalkan di posisi yang sama, dia etnisnya beda dengan kita, tapi itu perusahaannya etnisnya sama dengan yang teman kita, dan akhirnya gaji pun berbeda, juga termasuk diskriminasi. Nah, di sini ada diskriminasi itu ada beberapa prinsip, ada yang berkaitan dengan utilitas, ada yang berkaitan dengan hak, dan ada yang keadilan. Kalau utilitas, berarti argumen utilitarian yang menentang diskriminasi rasial dan seksual didasarkan pada gagasan bahwa produktivitas masyarakat akan optimal jika bekerja diberikan dengan berdasarkan kompetensi atau kemampuannya. Jadi kalau utilitas itu dia seharusnya adilnya secara kompetensi dan kemampuan. Jika orangnya memang kompetensinya bagus dan kemampuannya juga bagus, maka dia harusnya mendapatkan hal yang lebih baik, mendapatkan hal yang terbaik itu. Kalau dari sisi hak, dia bukan membandingkan kompetensi dan kemampuan, tapi dibandingkan dengan masing-masing individu itu memiliki hak moral untuk diperlakukan sebagai seorang yang merdeka. Seperti yang tadi ya, kenapa sih pegawai yang misiolek itu harusnya kan dia memiliki hak diperlakukan sama ya, tapi ternyata ketika berkaitan dengan kasus ini, dia melanggar prinsip hak karena tidak diperlakukan dengan hal yang sama. Kemudian keadilan. Kalau keadilan berarti menyatakan bahwa di antara prinsip-prinsip keadilan yang menjelaskan posisi asal yang paling penting adalah prinsip kesamaan hak untuk memperoleh kesempatan. Kalau keadilan, menurut saya tidak tepat untuk kemarin. Kenapa? Karena haknya sama, cuma terjadi perbedaan tindakan moralnya saja. Ya, kalau ini berarti dia memperoleh kesempatan yang sama. Bedakan sama yang hak tadi ya. Kalau hak itu berarti kan dia memiliki, kalau dia harusnya bekerja dengan aman, berarti juga si A dan si B akan bekerja dengan aman. Tapi kalau keadilan, kalau dia memiliki kesempatan untuk misalkan untuk mengembangkan karir, nah berarti si A sama si B juga sama, memiliki keadilan untuk pengembangan karir. Kemudian ini untuk praktik diskriminasi biasanya terjadi di rekrutmen. Kalau kalian lihat ya nanti kalau misalkan daftar perusahaan besar, kalian nanti lihat hanya menerima untuk lulusan apa, misalkan ya itu juga termasuk diskriminasi sebenarnya. Kemudian ketika seleksi misalkan yang diutamakan mungkin yang kelihatan fisiknya good looking, misalkan itu juga termasuk. Atau kenaikan pangkat, nanti kalau yang si A sama si B harusnya sama-sama bisa naik pangkat, tapi ternyata dibedakan. Atau kondisi pekerjaan, misalkan harusnya beban pekerjaannya tidak sebanyak itu, padahal di posisi yang sama itu juga termasuk. Atau PHK. Kenapa di PHK? Alasannya harus jelas ya. Apakah memang produktivitasnya tidak maksimal sehingga dia di PHK seperti apa? Itu juga harus ada penjelasan. Nah, ini yang terakhir, tindakan afirmatif. Untuk menghapus pengaruh-pengaruh diskriminasi, banyak perusahaan yang melaksanakan program-program tindakan afirmatif yang dimaksudkan untuk mencapai distribusi yang lebih representatif. Jadi ini untuk biasanya untuk kaum perempuan dan atau kelompok minoritas. Ada beberapa tindakan afirmatif atau solusi yang diambil, misalkan dengan kompensasi. Keadilan kompensatif mengimplikasikan bahwa seorang wajib memberikan kompensasi terhadap orang-orang yang dirugikan secara sengaja. Seperti tadi ya, akhirnya kompensasi yang diterima oleh si korban dari pihak lapsnya atau krojernya. Kemudian tindakan afirmatif sebagai instrumen untuk mencapai tujuan sosial, misalkan program-program tersebut secara moral merupakan instrumen yang sah untuk mencapai tujuan-tujuan yang secara moral juga sah. Jadi bagaimana sih akhirnya perusahaan membuat instrumen untuk mencapai tujuan sosial. Kemudian menerapkan tindakan afirmatif dan penanganan keberagaman. Misalkan tadi jangan sampai kalau yang laki-laki saja yang boleh mengambil keputusan atau yang lain-lain itu juga jangan sampai seperti itu. Jadi jangan dibedakan berdasarkan rasnya atau etnisnya, tapi juga harus adil. Kemudian juga gaji yang sebanding untuk pekerjaan yang sebanding. Misalkan gajinya ya rendah ya pekerjaan beban kerjanya juga tidak terlalu banyak. Seperti itu. Jadi jangan sampai gajinya rendah tapi beban kerjanya tinggi. Kalau kalian lihat contoh, kalian bisa lihat contoh perusahaan Google itu ya, dia berbagai macam etnis yang dia terima, kemudian mungkin berbagai macam agama juga dia terima ya. Jadi dia mengindikasikan bahwa dia berusaha untuk netral untuk semua hal. Nah, tugas kalian nanti tugas kalian nanti untuk tugas lainnya,
kalian adalah tadi yang pertama itu kira-kira, sorry saya lupa. Bentar. Tadi yang mana sih materinya? Bentar ya. Tugas kalian adalah nah, yang tadi yang bisa blowing. Kira-kira kalian bisa ambil contohnya mau yang Adam R, mau kasus PPDI atau kasus Enron. Kira-kira masuknya bisa blowing apa, internal atau eksternal, dan berikan alasannya. Kalian boleh diketik atau tulis tangan ya, dikumpulkannya yang minggu depan. Kemudian satu lagi itu yang mana ya tadi? Saya lupa. Maaf, ulangi putus-putus. Sebentar. Jadi tugas lainnya yang pertama adalah kalian tentukan, yang ini contohnya, boleh pilih Adam R, boleh pilih PTDI atau kasus Enron, mana yang kira-kira masuk ke dalam internal atau eksternal. Jadi kalian cari kasusnya, kalian tentukan whistleblowing-nya itu internal atau eksternal. Pilih salah satu. Boleh ditulis tangan atau diketik, dikumpulkan minggu depan. Satu lagi, mana ya? Satu lagi saya lupa. Oh, satu lagi. Ya. Satu lagi, kalian silakan cari perusahaan dengan ada struktur organisasinya. Kalian silakan cari kira-kira mereka masuknya kemana? Apakah Departemen SDM-nya sebagai peran administratif, atau peran kontribusi, atau peran agen perubahan, atau mitra strategis, ya, di dua ya. Jelas? Yang kedua gimana, Bu? Jadi cari struktur organisasi di perusahaan, bebas perusahaannya apa saja, kemudian lihat departemen SDM-nya, kira-kira dia sebagai apa perannya, peran administratif, peran kontribusi, peran agen, atau peran mitra strategis, ya. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Oke, tadi Sylvia nulis ya. Bentar ya. Ya, ini saya udah dapat Sylvia komentarnya, kemudian Farid, Aziz nggak ada komentar ya? Nggak ada ya? Oke, sudahlah. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Jelas ya? Ibu nanti masuknya di share, Bu. Materi ya, seperti biasa. Saya siap. Farid, Sylvia, sama tadi itu siapa? Dini. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, seperti biasa ini ada kuis, sudah saya buka linknya di Google Classroom. Bisa kalian pelajari, bisa kalian kerjakan, dan jangan lupa untuk rangkuman dikumpulkan saat 30 menit setelah kelas ya. Jadi 1:30 maksimum. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup kelas hari ini ya.